Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom, selamat sore Suara Gracia. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini di mana kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, urapi juga semua pendengar Suara Gracia. Biar apa yang disampaikan jadi berkat buat kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul, Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan saat kita menghadapi perkara-perkara yang mustahil. Apakah perkara yang mustahil itu, saudara? Saudara, di saat vonis kematian datang, di saat kita sedang sakit, inilah yang dikatakan perkara yang mustahil. Bahwa di saat kita sudah mengalami koma, datang berita yang tidak enak. Dokter mengatakan kepada kita bahwa penyakit yang kita derita itu tidak bisa disembuhkan lagi. Dokter bisa mengatakan vonis itu suka atau tidak suka. Untuk menjelaskan keterbatasan medis dari penyakit. Mungkin itu penyakit kanker, mungkin sudah masuk dalam stadium 1 sampai stadium akhir. Ternyata tidak hanya dokter atau para medis yang mengatakan demikian, tetapi seorang nabi Tuhan bisa mengatakan
vonis kematian, sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, ayatnya yang pertama. Kalau kita bisa baca sekali lagi, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berita ini sungguh berita yang membuat Hizkia shock. Mungkin bagi kita orang-orang yang awam, yang mungkin menderita sakit kanker atau menderita sakit yang sangat parah, mendengar berita ini tentu ada yang tidak bisa menerima. Tentu kita mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saya pasti akan sembuh, amin. Tetapi ini yang mengatakan adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan membawa pesan kepada Hizkia. Dikatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Berita ini merupakan berita yang sangat luar biasa, sangat menakutkan bagi keluarga dan juga bagi orang yang sakit. Tetapi saudara bisa melihat, ternyata dokter maupun Nabi Yesaya ini memberitakan apa yang dipesankan. Kalau dokter secara medis, dia mengatakan bahwa pasien ini tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi Nabi Yesaya memberitakan berita ini merupakan pesan daripada Tuhan untuk Hizkia. Pastinya Nabi tidak sembarangan untuk berbicara. Sakit raja tidak dapat disembuhkan. Sakitnya sudah parah, hampir mati. Berarti waktu hidupnya tidak lama lagi, sebentar lagi akan mati. Saudara, Yesaya hanya menyampaikan apa yang menjadi ketetapan Allah, hal yang tidak mungkin dapat dibantah. Untuk menyampaikan pesan yang tidak mudah, pasti punya resiko. Bagaimana kalau raja tidak berkenan? Bagaimana raja akan menjadi marah? Sebab tidak semua orang bisa senang mendengar penyampaian berita seperti ini. Berita yang tadi kita sudah baca, firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Diulang-ulang akan berita ini. Saudara, tidak banyak orang seperti Hizkia yang mau dengar pesan Tuhan lewat hambanya Yesaya dan mengambil tindakan iman yang benar dan patut kita renungkan. Ya, kita akan belajar dari Hizkia. Kenapa Hizkia mau menerima pesan Tuhan lewat hambanya? Di sini dikatakan Hizkia mengambil tindakan iman yang benar. Hal yang pertama yang kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Hizkia, yaitu Hizkia mengambil sikap yang positif. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada Hizkia, Hizkia tidak keberatan. Hizkia tidak marah kepada Tuhan. Dan Hizkia tidak menjauh daripada Tuhan. Hizkia mengerti bahwa ketetapan Allah menjadi ketentuan yang berlaku dalam hidupnya. Namun sebagai orang beriman, Hizkia percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Allah. Hizkia percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah bekerja memberikan kesembuhan kepadanya. Hizkia masih memikirkan keselamatan bangsa Israel yang menghadapi Asyur. Saudara, luar biasa iman percaya daripada Hizkia.
Hizkia mengerti ketetapan Allah dan menjadi ketentuan yang berlaku di dalam hidupnya. Hizkia memiliki iman yang kuat karena Hizkia percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Dan Hizkia memiliki kepercayaan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah bekerja memberi kesembuhan kepada Hizkia. Walaupun dia menerima berita pesan dari Nabi Yesaya, tetapi imannya yang kuat meminta kepada Tuhan, meminta untuk dia diberikan kesempatan, diberikan kesembuhan, karena dia tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ini dikatakan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup daripada Hizkia. Dan Hizkia memohon kepada Tuhan untuk dia diberikan kesembuhan kembali. Karena apa, saudara? Hizkia masih memikirkan keselamatan dari bangsa Israel yang saat itu berperang menghadapi bangsa Asyur. Saudara, hati Hizkia itu melekat kepada bangsa Israel. Dia seorang raja, tetapi dia memiliki hati kepada bangsanya seperti Tuhan Yesus. Walaupun bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Makanya Hizkia mengatakan dia masih memikirkan keselamatan dari bangsa Israel yang menghadapi peperangan dengan Asyur. Hizkia memiliki sikap iman yang benar. Mengapa demikian? Sebab hidup Hizkia dipersembahkan untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kesetiaannya kepada Allah tidak sia-sia. Luar biasa Hizkia. Hal yang kedua, Hizkia suka berdoa. Hizkia adalah pendoa syafaat, sehingga di saat dia mengalami masalah apapun, di saat dia mendengarkan berita bahwa dia tidak bisa disembuhkan lagi, ini dikatakan Hizkia berdoa mohon belas kasihan Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Inilah isi hati daripada Hizkia di saat dia mengalami tekanan demi tekanan karena penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan. Apalagi dia sudah menerima vonis dari dokter bahwa dia akan mati, dia tidak bisa disembuhkan. Bukan hanya dokter, seorang hamba Tuhan, seorang nabi mengatakan pada Hizkia, udah kasih kabar aja kepada keluarganya bahwa Hizkia tidak bisa disembuhkan lagi, Hizkia akan mati. Saudara, merupakan tekanan di dalam hatinya, merupakan satu beban yang sangat berat kepada Hizkia. Untuk Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain ketika dokter sudah mengatakan, udah Hizkia kamu tidak akan sembuh lagi. Saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa Hizkia memohon dengan sangat dan menangis tanpa keraguan lagi. Tidak harus Hizkia minta Yesaya untuk berdoa atau pergi ke bait Allah untuk berdoa, tetapi di sini dikatakan bahwa di kamarnya Hizkia masuk ke kamarnya dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Doa dan air mata begitu mendalam. Dia berdoa dan di sini dikatakan bahkan dia memalingkan wajahnya di dinding. Mungkin saat itu dia kepalanya dibenturkan ke dinding, saking dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia memohon kasih anugerah Tuhan untuk dia diselamatkan, disembuhkan, karena dia masih mengingat kepada bangsa Israel yang dia pimpin, yang saat itu sedang berperang dengan bangsa Asyur.
dia mohon belas kasihan, dengan dia menangis, berdoa dan berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan sini dikatakan dia tidak meminta Nabi Yesaya untuk berdoa atau pergi ke gereja untuk memohon berdoa, meminta kepada hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan, tetapi dengan iman yang kuat, iman yang teguh, dia berdoa, dia masuk ke kamarnya berdoa sambil menangis sedalam-dalamnya. Luar biasa Hizkia. Saudara yang kekasih, Hizkia berharap, dan Hizkia hanya berharap agar Tuhan menyembuhkan dia, memberikan umur panjang. Doa Hizkia kita bisa baca di dalam ayatnya yang kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa. Pada saat dia memohon belas kasihan kepada Tuhan, di situ Tuhan mendengar. Di situ Tuhan merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hizkia itu merupakan isi hati dari Hizkia, dan Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia. Ini dikatakan kepada Yesaya untuk kembali kepada Hizkia, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan Hizkia mendapat kasih anugerah Tuhan, mendapat belas kasihan Tuhan. Dengan Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi dengan tubuh yang sehat, dan dia diberkati oleh Tuhan. Hal yang ketiga, Hizkia bersyukur kepada Allah. Ayat 9 sampai dengan ayat 20 itu merupakan ucapan syukur kepada Allah dari Hizkia yang sudah menerima kesembuhan. Hizkia bersyukur kepada Allah. Rasa syukur Hizkia, dan Hizkia percaya bahwa kesembuhan yang diterima bukan sebagai kesembuhan kebetulan, tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Semua kesembuhan yang diterima oleh Hizkia, semua karena kasih anugerah Tuhan kepada Hizkia. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan Tuhan membuat bayang-bayang penunjuk matahari mundur 10 tapak. Ayat yang ke-8, secara alamiah tidak ada yang punya kuasa memundurkan bayang-bayang matahari yang bergerak secara konstan. Di luar kendali manusia, hanya Tuhan yang dapat mengendalikan matahari dengan bayangannya yang mundur. Ini menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu berkuasa, Tuhan itu begitu berdaulat kepada Hizkia. Manusia yang bisa hanya putar jam mundur, tetapi waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Manusia sangat-sangat terbatas, saudara. Manusia hanya dapat memutar jam untuk mundur, tetapi manusia tidak dapat memutar waktu, dan waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saudara, kita hanya berurusan dengan alat dan bukan dengan yang lebih besar, yaitu matahari. Tuhan berkuasa dan Tuhan yang mengendalikan waktu, termasuk dalam hidup manusia, termasuk dalam umur kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Hizkia disembuhkan dan kepadanya diberikan umur panjang 15 tahun. Hidup ditambahkan Tuhan bagi Hizkia, diberikan sehat dan diberkati dan dapat melakukan tugas sebagai raja. Hizkia mengalami kemurahan Tuhan sebab hidupnya benar-benar menyenangkan hati Allah. Kita dapat diuji atas kesetiaan kita. Karena itu, baiklah kita mengingat bahwa orang-orang percaya harus memikul bermacam-macam pencobaan berupa sakit penyakit, bencana alam dan lain-lain. Dan kadang-kadang bencana alam itu
tak henti-hentinya. Bencana-bencana yang kita alami itu tidak pernah berhentinya. Satu masalah belum selesai, sudah datang masalah yang lebih besar lagi. Tak henti-hentinya dalam sepanjang hidup kita. Apa yang dialami Hizkia, kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita merayakan ulang tahun, kita menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Dan dalam doa selalu kita panjatkan akan umur yang panjang. Ternyata doa itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jika Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun, namun kita bisa saja kurang dari 15 tahun. Jika kita mau bersyukur, bagaimana ketika Tuhan menyelamatkan kita dari sakit penyakit, dari bencana-bencana atau musibah-musibah, dari setiap sakit penyakit COVID maupun apa, Tuhan sebenarnya sudah memperpanjang umur kita. Kalau Tuhan meluputkan kita dari semua musibah, dari sebuah kecelakaan, dari sakit penyakit ataupun bencana-bencana alam apapun, itu artinya Tuhan sudah memperpanjang umur kita seperti Hizkia. Ingat, apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita terus mensyukuri dan memakai hidup yang diberikan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa yang saudara sudah berikan buat Tuhan? Dan satu hal kita harus syukuri, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan memperoleh hidup yang kekal. Bukan maut yang menjadi bagian dari orang beriman, tetapi hidup yang kekal melalui kasih anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua orang-orang yang percaya, hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang dialami oleh Hizkia. Hal yang pertama kita ambil yang tadi, yaitu Hizkia mengambil sikap yang positif. Dan yang berikutnya, Hizkia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kita mau seperti Hizkia, memiliki kerendahan hati, bahwa di saat dia disampaikan berita oleh dokter, di saat dia disampaikan berita oleh hamba Tuhan, oleh Nabi Yesaya, dia tidak marah kepada Nabi Yesaya, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak marah kepada dokter, dia tidak marah kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi Hizkia mengatakan bahwa ketetapan yang Allah berikan menjadi ketentuan yang berlaku dalam hidupnya. Namun sebagai orang beriman, Hizkia percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Hizkia percaya bahwa tidak ada yang mustahil yang Allah berikan kepada Hizkia. Tidak ada perkara yang mustahil jika Allah bekerja memberi kesembuhan kepada Hizkia. Inilah yang kita belajar kepada Hizkia, bahwa dia memiliki pikiran yang positif. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia menghormati hamba Tuhan. Hizkia menghormati nabi yang Tuhan utus memberikan pesan kepada Hizkia. Dia menerima pesan itu dengan hati yang terbuka, dengan ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberikan peringatan buat Nabi Hizkia ini melalui hambanya, yaitu Nabi Yesaya. Hal yang kedua yang kita sudah belajar tadi, hal yang doa. Hizkia merupakan pendoa syafaat yang luar biasa. Di saat dia berdoa, dia tidak meminta kepada hamba Tuhan untuk berdoa. Dia tidak meminta kepada Nabi Yesaya untuk mendoakan dia. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia
masuk di dalam kamarnya. Dia berdoa, dia menangis, mencurahkan isi hatinya, memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk dia dipulihkan, disembuhkan, diberi kesempatan kepada Hizkia untuk dia dipulihkan dan disembuhkan. Saudara yang kekasih, ini kita bisa belajar dari Nabi Hizkia. Di saat dia mengalami beban, tekanan-tekanan yang saat itu menekan dia, sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, berita-berita yang mengatakan dia akan mati. Tetapi dengan doa, dengan iman yang percaya, dia mengatakan, aku memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberi kuasa, Allah yang mengatakan tidak ada perkara yang mustahil yang bisa dia lakukan ini. Dan dia berhasil, dia bisa menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan doa dari Hizkia. Dengan apa? Allah melihat apa yang tersimpan di dalam hatinya Hizkia dan apa yang tersirat di dalam doanya Hizkia. Hizkia berharap dan selalu hanya berharap kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia, memberikan panjang umur, dan Tuhan mengabulkan apa yang dikatakan oleh Hizkia. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan, diberikan perlindungan oleh Tuhan, diberikan supaya kita tidak mengalami kecelakaan, dihindarkan Tuhan dari kecelakaan-kecelakaan, dihindarkan Tuhan dari sakit penyakit, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dikatakan Tuhan memperpanjang umur kita seperti umur Hizkia. Jadi saudara, kalau kita belajar dari bagaimana Hizkia itu mendapatkan kasih anugerah Tuhan, karena apa? Hizkia itu adalah anak yang selalu nurut kepada Tuhan. Hizkia ini melakukan segala sesuatu dengan baik kepada Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebab hidupnya dipersembahkan untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kesetiaannya kepada Allah tidak sia-sia. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita, boleh mengajar kepada kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, untuk kita mengatakan bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang mengendalikan semua apa yang menjadi kehidupan kita. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita semua dan memberikan kita kuat di dalam menghadapi tantangan apapun dengan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Mari kita berdoa untuk kita mengakhiri hidup kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong semua pendengar suara Gracia, bahkan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Sebagaimana Hizkia mendapatkan kasih anugerah Tuhan, Tuhan memberikan perpanjang umurnya 15 tahun, karena Tuhan mengasihi. Tuhan, kasih anugerah Tuhan melimpah buat kami, sebagaimana kasih anugerah Tuhan limpahkan kepada Nabi Hizkia. Begitu juga Tuhan melimpahkan kepada semua pendengar suara Gracia. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan. Bila melalui doa-doa, kami percaya doa orang-orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, berkati suara Gracia, berkati mereka dalam keadaan sakit, Ibu Sholen, Ibu Eeng, suaminya, dan semua masih banyak yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Lawat mereka, jamah mereka Bapa. Kuasa bilur Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.